hari ini kita diajak bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana kita ada. Hari ini kita diajak melihat kesetiaan Allah di dalam pemeliharaannya dari hari ke hari, matahari terbit dan matahari terbenam. Dan kita melihat bagaimana kasih setianya tetap memelihara kita sampai hari ini. Sebagaimana pastinya, kalau ada pot bunga di rumah kita, ia tidak akan berjalan secara otomatis, tapi perlu dipeliharakan oleh tuan rumahnya. Demikianlah kita hari ini. Kita tidak otomatis hidup di bumi semuanya berjalan demikian. Tetapi karena ada tangan yang maha kuasa yang tidak kelihatan, itulah Yesus Tuhan kita, yang masih mengatur perputaran bumi dan yang masih mengatur semuanya, baik itu musim-musim, dan memberikan makanan dan minuman kepada kita. Itulah maka kita bersyukur sebagaimana kita ada hari ini. Oleh karena kasih setianya, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berkisar dari keperluan manusia waktu dia hidup di atas bumi. Dalam ilmu teologi sering dikatakan ini hal-hal praktis, hal-hal sehari-hari yang kita alami selama kita hidup di atas bumi ini. Karena itu setiap orang yang mau mendengarkan bagaimanakah sikap hidup kita di atas bumi ini, hari ini kita ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yang kita mau lihat di situ ada hal-hal praktis yang kita alami. Nasihat Tuhan kepada kita. Inilah buku yang mengajarkan tentang bagaimana sikap orang yang sudah dilahirkan kembali. Kalau surat Roma Anda baca itu, bagaimana supaya kita bisa hidup punya persekutuan dengan Allah. Tapi dalam surat Yakobus diceritakan bagaimana hidup di dalam persekutuan kita antara sesama manusia selama kita hidup di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berikanlah pedoman kepada kami waktu kami hidup di bumi ini. Itulah yang Engkau mau ajarkan kepada kami, bagaimana kami harus hidup dan bagaimana sikap kami. Tolonglah supaya kami mengerti apa yang Engkau akan katakan. Kami bersyukuri Engkaulah Allah kami yang bukan saja menyelamatkan kami, tetapi juga mengaturkan tingkah laku kami selama kami hidup di bumi, supaya kelihatanlah Allah di dalam diri kami, dalam semua perbuatan kami. Walaupun Allah tidak bisa dilihat, tapi kami ini adalah wakilmu di bumi untuk menunjukkan bagaimana Allah yang kami permuliakan itu. Tolonglah umatmu supaya bisa menjadi garam dan terang di atas dunia ini, dan Allah yang tidak kelihatan itu dapat dilihat oleh manusia. Tabiat dan cara kami bertindak menggambarkan kami orang yang beriman. Kami memuji Dikau Allah kami, itulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yakobus pasal 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Kita sudah tadi melihat tema ini disampaikan dalam hal-hal praktis yang harus kita alami. Maka Tuhan kita itu bukan saja memikirkan surga, tetapi Tuhan kita itu memikirkan bagaimana cara hidup anak-anaknya yang tinggal di bumi hari ini. Ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Biasanya kalau kita membaca Alkitab ini, apa yang kita tahu tentang Allah? Dari siapakah surat itu? Apakah isinya? Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jelas ini dari Yakobus. Yakobus yang mana? Kita harus akui, inilah Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Siapa dia orangnya? Inilah hamba Allah. Jadi sikap Yakobus terhadap Tuhan Yesus, dia juga Tuhan Yesus Kristus. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, mengirimkan surat ini kepada siapa? Kepada ke-12 suku di perantauan. Maka surat ini pasti berhubungan dengan orang-orang yang di perantauan, dari suku Israel yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka sudah merantau. Tidak ada lagi di tempat tinggal mereka masing-masing. Bagian yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus melihat pencobaan itu adalah merupakan sebagian daripada kebahagiaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapakah Yakobus bisa mengucapkan pencobaan itu merupakan suatu kebahagiaan? Karena dikatakan pencobaan itu berasal dari iblis. Tetapi waktu kamu dicobai oleh iblis, bagi Allah itu adalah ujian.
Maksudnya bagaimana? Kalau kita dicobai oleh iblis, itu akan menguji sejauh manakah imanmu itu. Jadi kalau hari ini kita berdoa supaya iblis disingkirkan dari dunia ini, kemungkinan doa itu tidak akan dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri belum menyingkirkannya. Jadi kenapa dibiarkan Allah terus ada pencobaan itu? Itu sama dengan waktu kita ujian. Waktu ujian itu perlu soal. Karena kalau tidak ada soal, bagaimana mengetahui Anda belajar atau tidak? Kalau Tuhan sudah menyingkirkan semua kuasa kegelapan itu dan tidak ada lagi di bumi ini, siapa yang akan mencobai kamu? Dan kalau kamu kena pencobaan, harus dilihat bahwa itu membuktikan sejauh mana ketekunan imanmu itu. Maka dua perkataan yang dipakai, pencobaan dan ujian. Berbahagialah orang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari sisi dosa menghantam kita supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi dari satu segi, supaya teruji imanmu itu, supaya dari pencobaan itu keluar ketekunan. Karena sering kita pakai ilustrasi ini. Kalau santan tidak diperas, kalau santan tidak diinjak, kalau santan tidak dipijit, kalau santan tidak diperas, Anda tahu itu. Anda tahu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kelapa kita peras akan keluar air santannya. Akhirnya ampasnya tinggal. Santannya memberikan rasa yang baik. Kalau orang-orang Kristen diizinkan oleh Allah dicobai oleh sibolis, tujuannya supaya keluar iman yang sudah teruji. Supaya karat-karat yang tidak perlu dibuang. Adi bagai bancing meninta, malam mati ini teman. Adi kam sangat kena pencobaan. Gelah tertek, ngasaja bagus nanggu kini tekendo. Makanya Yakobus berani katakan berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena Yakobus melihat melalui pencobaan inilah diketahui sejauh mana sebenarnya kemurnian iman itu. Kalau Anda bawa emas saudara ke tukang emas, pasti dia tes. Pasti dia ambil air keras itu. Dan dia masukkan seberapa banyak yang hancur dan seberapa banyak yang tinggal. Akhirnya diketahuilah apakah ini emas London, apakah ini emas 24 karat, ataukah ini emas 16 karat. Pencobaan itu diizinkan untuk menguji sejauh manakah iman kita. Apakah iman itu akan menghasilkan ketekunan, atau waktu pencobaan itu ternyata gugur dan hancur semua, dilebur. Terbuktilah saudara belum memiliki kemurnian iman yang sesungguhnya. Inilah nasihat yang berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seharusnya kalau datang pencobaan menghasilkan orang lebih tekun memuliakan Tuhan dan lebih tekun mempelajari firman Tuhan dan lebih tekun
berdoa kalau memang itu murni. Tapi kalau itu tidak murni, umumnya waktu pencobaan datang, dia gugurlah, hilanglah semua harapannya. Makanya ada orang berkata, adik di bakini dikentah. Kalau ada uang di kantong, nampaknya orang beriman. Tetapi waktu datang kanker, maksudnya kantong kering, tidak ada lagi iman. Berarti Tuhan izinkan dia tidak punya uang, supaya ternyata memang tidak ada imannya. Itulah sebabnya makanya si Yakobus berani katakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, saudaraku, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan untuk mengetahui, mengalami ujian, imanmu itu sejauh manakah sudah murninya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Itulah yang diharapkannya. Kalau datang pencobaan, waktu itu dia menang, iya, sesudah itu, oke, keluar ketekunan. Kalau sudah datang ketekunan, pasti ada buah yang matang. Jadi orang bisa dewasa di dalam iman waktu dia dicobai, keluar ketekunannya. Sesudah keluar ketekunannya, barulah matang, emas 24 karat murni keluar, menghasilkan buah iman yang menjadi kenyataan. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apakah pedoman hidup di sini? Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kita tahu Raja Salomo penuh dengan hikmat. Maka sering kita katakan dia karena hikmatnya. Hikmat itu apa? Itu bukan kepintaran. Hikmat itu bukan kepandaian. Hikmat itu bukan ilmu. Hikmat itu tidak dapat dipelajari. Jadi kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Maksudnya hikmat itu apa? Tindakan yang bijaksana dalam satu hal perkara, dan itu tidak dapat diulangi lagi. Contohnya waktu Raja Salomo untuk memutuskan perkara antara dua orang ibu yang mengaku dua-dua itu anaknya. Satu anaknya sudah mati, tetapi dua ibu ini mengaku inilah anakku. Yang sebelah sana mengaku itu juga anakku. Hal itu dalam perkara demikian perlu hikmat. Bagaimana Salomo buat? Dia yang penuh hikmat berkata, ambil pedangku. Sudah diambil pedang, dia katakan supaya adil. Anak ini akan dibagi dua. Separuh kepada ibu ini, separuh kepada ibu yang lain. Dibelah dua. Dan waktu Raja Salomo mengangkat pedang itu, maka satu ibu menjerit berkata apa? Jangan dibelah anak ini. Berikan saja anak ini kepada dia. Karena memang benar seorang ibu yang benar tidak akan mau anaknya dibunuh. Maka Raja Salomo langsung mengerti, ibu yang tidak setuju inilah yang memiliki bayi, maka diserahkanlah kepada ibu itu. Di dalam hidup kekristenan kita hari ini, banyak keputusan yang harus ada di dalam hikmat. Makanya dia katakan, hei orang-orang yang di dalam perantauan, kalau engkau kurang hikmat di dalam bertindak dan di dalam keputusan-keputusan, mintalah kepada Allah, dan Allah akan memberikannya. Janji. Betapa seringnya kita mengambil keputusan tergesa-gesa, akhirnya besar resikonya. Tidak kelihatan di situ hikmat Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena keputusan kita berdasarkan duniawi.
Keputusan kita berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia. Tetapi di sini Tuhan katakan, kalau engkau merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Karena Allah akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan. Sehingga yang benar itu bisa ditegakkan dan yang salah itu dapat disingkirkan. Yang benar itu dapat diangkatkan dan yang palsu itu dapat dijauhkan. Ayat 6. Hendalah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita mau meminta hikmat kepada Tuhan, ingat waktu Raja Salomo berdoa, waktu Tuhan katakan kepadanya, apa yang engkau mau kuberikan? Maka Salomo katakan satu hal, yaitu, berikanlah kepadaku hikmat, supaya aku dapat menghakimi umatmu ini dengan benar. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Iman di sini ialah apa yang Allah sudah katakan, kita pegang hal itu. Salomo memegang apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, mintalah apa yang kau mau maka kuberikan kepadamu. Salomo meminta, berilah aku hikmat untuk mengatur umatmu ini. Maka Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Mintalah dalam iman artinya apa? Mintalah sesuai dengan apa yang Allah sudah katakan. Maka orang beriman berarti orang yang memegang apa yang Tuhan sudah katakan. Kalau Tuhan sudah katakan tadi, berbahagialah orang yang kena berbagai-bagai pencobaan, benar. Karena itu menghasilkan ketekunan dan itu akan menghasilkan buah yang matang. Mintalah kata Tuhan, minta karena dia ada di dalam perjanjiannya. Orang yang berdoa di dalam iman berarti orang yang berdoa di dalam apa yang Tuhan telah katakan. Maka dikatakan tadi di sini, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu bagaimana? Orang yang bimbang itu ialah orang yang tidak memiliki janji Allah dalam hidupnya. Dia tidak percaya kepada Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah, dia tidak percaya bahwa Allah akan berikan. Umumnya orang yang bimbang ialah orang yang tidak mempercayai Allah. Maka dikatakan ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang itu umumnya orang yang mendua hati, diberi Tuhankah atau tidak. Tapi orang beriman biasanya orang yang memiliki hati yang satu, yaitu berpegang kepada apa yang Allah katakan. Di waktu Anda bimbang, ingat firman Tuhan ini. Di waktu Anda mendua hati, ingat firman Tuhan ini. Rupanya kesalahanku di sini, aku tidak berpegang kepada apa yang Allahku itu katakan. Apa yang Tuhan katakan hari ini, berbahagialah kalau kena pencobaan. Apa yang Tuhan katakan hari ini, kenapa berbahagia dalam pencobaan itu, menghasilkan ketekunan dan buah yang matang. Dan apabila engkau kekurangan hikmat, mintalah. Dan di dalam memintanya, janganlah engkau bimbang, tapi hendalah di dalam iman, peganglah apa yang Allah sudah katakan. Janganlah engkau mendua hati, berpeganglah kepada apa yang Allah katakan. Itulah artinya berdoa di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon kehadapan-Mu supaya waktu kami berdoa kami tidak bimbang. Kalau kami sudah banyak mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, buatlah perkataan-Mu itu
Kami percayai oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus bahwa Engkau yang berbicara akan menepati semuanya ini. Inilah membuat kami tidak bimbang. Inilah membuat kami tidak mendua hati waktu kami berdoa, karena Engkau yang sudah mengatakannya. Itulah sebabnya dari hari ke hari Tuhan kami mendengarkan sabda-Mu ini. Tolonglah kami supaya setiap kali kami berdoa di dalam iman, kami memuji Engkau, mohon kepadamu, berilah hikmat kepada kami, supaya dalam keputusan-keputusan itu benar berasal daripadamu. Engkaulah Allah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.